kita kembali bertemu dalam video pembelajaran tematik untuk siswa sekolah dasar kelas 4. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, barang dan jasa. Pembelajaran 5, muatan PPKN, IPA, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Nah, adik-adikku, kali ini kita akan membahas mengenai air, bukan hanya sekedar pelepas dahaga. Adik-adik, diharapkan nantinya setelah menyaksikan tayangan kali ini, kalian mampu untuk menjelaskan manfaat dari penggunaan air sehari-hari. Kedua, adik-adik juga diharapkan mampu membuat refleksi sikap mengenai penggunaan air sehari-hari secara mandiri. Dan juga, adik-adikku diharap mampu membuat poster hemat air dengan kalimat dan juga gambar yang sesuai. Adik-adikku, salah satu kebutuhan makhluk hidup yang paling terpenting di muka bumi ini adalah air. Air sangatlah dibutuhkan dan juga tidak bisa dipisahkan dari semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernahkah kalian bayangkan adik-adik, bagaimana kehidupan kita apabila tidak ada air? Adik-adik, apakah pernah merasa haus setelah melakukan olahraga atau setelah dalam perjalanan jauh? Pastinya pernah ya. Nah, lalu ketika kalian haus, apakah yang kalian butuhkan untuk melepaskan dahaga? Ya, jawabannya pasti adalah minum, dan minum membutuhkan air. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa hidup tanpa air meskipun hanya untuk sekedar minum. Manusia dapat bertahan hidup selama beberapa hari walaupun tanpa makan. Tetapi adik-adik, justru kita tidak bisa hidup walaupun beberapa hari saja tanpa minum. Nah, ini menandakan bahwasanya air adalah salah satu unsur terpenting dalam tubuh kita manusia. Karena 73% dari bagian hidup manusia berasal dari air. Baiklah adik-adik, kalau begitu langsung saja kita saksikan bersama video pembelajaran tematik berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya petugas dari PDAM mau memeriksa penggunaan meteran air. Ya, silakan Pak. Permisi Pak ya. Ya, silakan Pak. Iya. Paman, siapa orang itu? Beliau petugas PDAM, Anton. Mau apa petugas itu, Paman? Mau memeriksa dan mencatat penggunaan air di rumah kita. Oh, maksud Paman air yang biasa kita gunakan untuk mandi. Tidak hanya itu saja, Anton, tapi semua air yang kita gunakan sehari-hari juga. Oh, iya. Untuk mencuci, mandi, memasak juga ya, Paman? Benar, Anton. Oh iya, bulan ini penggunaan air habis berapa kubik ya Pak? Bulan ini tampaknya banyak sekali, 25 kubik. Padahal bulan lalu hanya 15 kubik. Ya sudah, permisi, saya mau ke sebelah. Oh iya, silakan, terima kasih Pak. Iya, permisi. Iya, silakan. Anton, Dik Penny, apakah sudah selesai membersihkan motornya? Sebentar lagi selesai Kak. Belum. Kenapa dibiarkan Oh air iya, keran terbuka? maaf ya. Anton lupa mematikan kerannya. Anton habis melihat petugas PDAM memeriksa meteran tadi. Oh iya, berapa banyak Dik Penny pengeluaran air kita bulan ini? Kata petugas PDAM tadi, bulan ini pengeluarannya habis 25 kubik Kak. Nah, mulai sekarang kita harus menghemat air, baik itu mencuci ataupun mandi. Begitu ya? Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber air yang berbeda-beda. Di antaranya dari sumur tradisional, sumur pompa,
ataupun dari air PDAM yang merupakan sumber air olahan. Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami. Sehari-hari selain untuk minum, air juga digunakan untuk masak, mencuci, mandi, ataupun menyiram tanaman. Wah, banyak sekali kegunaan air ya. Oleh karena itu, mulai sekarang kita sudah harus mulai menghemat air. Kenapa? Karena air yang kita gunakan sehari-hari ini berasal dari proses yang cukup panjang. Bagaimana proses air hingga berada di rumah kita ya? Air yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan di bumi kita berasal dari sumber air. Sumber air tersebut ada yang diperoleh dari air tanah, mata air, air sungai, danau, ataupun air laut. Air yang berada di muka bumi mengalami siklus air. Panas matahari menguapkan air laut, danau ataupun sungai, kemudian menjadi awan. Awan yang naik terkena udara dingin, kemudian berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi dan disebut sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah ataupun mata air. Oleh perusahaan daerah air minum, air dari berbagai sumber tersebut diolah, disuling, dan kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Air tersebutlah yang biasa kita gunakan sehari-hari menjadi air bersih. Sekarang aku mengerti proses air hingga berada di rumah kita ini ya. Ya sudah, sekarang kalian lanjutkan membersihkan motornya. Iya Kak. Ayo Anton, kamu putaran kerannya, lalu siram motornya. Ya, baik Kak. Anton, minta tolong putar sedikit kerannya. Akhirnya selesai sudah. Ayo Anton, kamu mandi dulu. Paman akan mengelap motornya. Anton malas, Paman. Anton, apa yang kamu rasakan apabila tidak mandi? Ya tubuhku terasa gerah. Nah, tubuhmu juga terasa lengket juga kan? Iya, Paman. Benar Anton, ayo segera mandi biar tubuhmu menjadi segar. Baik, Ayah. Mandi merupakan aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan. Pakaian dan alat rumah tangga yang kotor tentunya harus dicuci agar bersih. Selain itu, air juga digunakan untuk memasak dan juga membersihkan sayuran sebelum memasak. Apabila kita tidak minum air, selain merasa haus, tubuh kita pun akan menjadi lemas karena dehidrasi. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Terganggunya daur air tentu akan menyebabkan terganggunya pula keseimbangan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur air adalah penggunaan air secara berlebihan. Segar sekali. Sudah selesai mandi Anton? Sudah, Paman.
Anton, bagaimana tentang penjelasan ayah tadi? Apa sudah mengerti? Iya ayah, walaupun air mengalami daur air, tetapi kita harus berhemat air, begitukah ya? Oleh karena itu Anton, mulai sekarang kita menghemat air, baik itu mencuci pakaian, menggosok gigi, atau untuk kegiatan yang lainnya. Iya ya. Dengan menghemat air, kita turut berperan dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita. Walaupun sampai dengan sekarang air selalu tersedia di alam, kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangatlah bermanfaat, terutama jika kita menggunakan pompa air listrik atau air PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, maka semakin besar juga tagihan listrik yang harus kita bayarkan. Begitu pula jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, maka tagihan air juga akan semakin membesar. Bagaimana Anton? Apakah kamu sudah mengerti mengapa kita harus menghemat air? Iya Paman, mulai sekarang aku akan menggunakan air sebaik-baiknya. Bagus. Oh iya, Paman mempunyai buku cerita dari sudut Gunung Kidul. Oh ya, mana Paman? Sebaiknya kita masuk ke dalam saja. Ayo. Paman akan ambilkan bukunya sebentar ya Anton? Iya Paman. Nah, ini bukunya Anton. Terima kasih Paman. Sekarang bukunya Anton baca dengan baik, dicermati. Ya Anton? Baik ayah. Dari sudut Gunung Kidul, siang pukul 12, yang terik di sebuah desa di sudut Gunung Kidul. Langkah kaki terseok di atas jalan berbatuan cadas yang menanjak. Jerigen berkapasitas 20 liter di punggungnya, seakan mengelamkan tubuh gadis yang kecil itu. Wajah gadis manis itu basah oleh keringat yang bercucuran. Sepanjang jalan, menyusuri jalan berbatuan cadas, melewati sawah, membiarkan dirinya terpanggang matahari, dan menjajakkan kaki pada tangga licin yang dapat menyebabkan terpeleset ke dalam ceruk bebatuan sempit dan tajam. Untuk satu jerigen air, ia sudah melakoni pekerjaannya sejak berusia 10 tahun. Beban berat yang setiap hari digendongnya, rupanya menghambat pertumbuhan badannya. Ia tidak terlalu tinggi untuk gadis seusianya. 10 menit kemudian, ia memasuki sebuah rumah berdinding bambu, bercampur kayu yang sudah koyak di sana sini. Kemudian menuangkan air di sebuah tempatnya yang terbuat dari tanah. Begitulah hari demi hari ia lalui dalam hidupnya hingga kini. Bagaimana Anton? Apakah kamu sudah mengerti isi cerita tentang buku ini tadi? Iya Paman, kasihan sekali gadis kecil di cerita itu. Menurutmu, bagaimana penulis menggambarkan keadaan alam di dalam cerita ini tadi Anton? Cerita tadi menceritakan tentang gadis kecil yang tinggal di Gunung Kidul yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Untuk mendapatkan satu jerigen air, dia harus melalui jalan berbatuan cadas, melewati sawah, dan membiarkan dirinya terpanggang matahari, dan menjajakkan kaki ke tangga licin yang menyebabkan terpleset dan jatuh ke ceruk bebatuan sempit dan tajam. Benar Anton. Nah, Anton, menurutmu mengapa si gadis kecil harus menempuh jarak sejauh itu untuk mendapatkan air? Karena di tempat tinggalnya tidak ada sumber air dan letak sumber air sangat jauh dari tempat mereka. Gini Anton, sekarang bagaimana menurut pendapatmu tentang cerita yang baru saja kamu baca? Cerita tentang gadis kecil tadi yang berjuang keras hanya untuk mendapatkan satu jerigen air.
Alangkah beratnya tantangan hidup yang ditempuh gadis kecil tadi ya. Sekarang bagaimana tanggapanmu, Ton, tentang gadis kecil itu? Pertama, kisah keteladanan dia yang tak kenal lelah. Kedua, kita harus bersyukur karena tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan air. Dan yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan air sebaik mungkin. Wah, kamu hebat Anton. Kamu memahami isi cerita dengan baik. Benar, dan ayah yakin mulai sekarang Anton sudah bisa menghemat air. Pasti ayah. Anton, kamu sedang apa, Nak? Oh ayah, sedang membuat poster ya. Poster apa? Anton membuat poster tentang menghemat air, Kak. Coba, ayo lihat. Anton sedang menggambar keran air dengan setetes air di bawahnya ya. Apa maksud gambar ini, Ton? Ini artinya bahwa setetes air itu sangat berharga. Karena itu kita harus berhemat dalam menggunakan air. Bagus, Nak. Kamu hebat Anton. Kamu mewarnai gambarmu dengan rapi serta menarik. Ya, kamu juga membuat gambar sesuai dengan kalimat ajakan. Terima kasih ayah. Terima kasih paman. Anton akan menunjukkan poster ini kepada teman-teman di sekolah. Agar teman-teman di sekolah juga ikut dalam penghematan air. Wah, ide yang sangat bagus sekali Anton. Ayah bangga padamu, Nak. Terima kasih ayah. Anton berjanji tidak akan membiarkan air terbuang sia-sia lagi. Adik-adikku, perlu kalian ketahui bahwa tindakan penghematan air dapat dilakukan dengan beragam cara. Pertama, tutuplah keran setelah menggunakan. Kedua, manfaatkanlah air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Hal ini dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih sehari-hari. Ketiga, adik-adik bisa tidak mencuci kendaraan setiap hari. Membersihkan kendaraan bisa hanya dengan mengelap saja. Dan yang terakhir, adik-adik juga bisa menggunakan air seperlunya saja. Artinya, tidak berlebih-lebihan untuk keperluan apapun. Nah, adik-adikku yang manis, bagaimana video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama? Tentunya sangat menarik ya. Sekarang, pastinya kalian bisa memberikan ide mengenai perbaikan sikap tentang penggunaan air yang merupakan pembelajaran bermuatan PPKN. Selain itu, adik-adik juga bisa menjelaskan mengenai daur air, manfaat maupun juga pentingnya air bagi kehidupan sehari-hari secara rinci yang merupakan pembelajaran bermuatan ilmu pengetahuan alam. Bukan hanya itu saja, adik-adik juga bisa membuat poster hemat air dengan kalimat yang sesuai, serta mewarnai gambar dengan rapi dan menarik yang merupakan pembelajaran bermuatan bahasa Indonesia dan SBDP. Untuk muatan PPKN, sikap hemat dalam menggunakan air, misalnya ketika minum, mencuci pakaian, mencuci piring, mencuci kendaraan, mandi, masak, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Untuk muatan ilmu pengetahuan alam, air yang kita gunakan sehari-hari mengalami siklus air. Air berasal dari berbagai sumber air, di antaranya berasal dari sumur tradisional, sumur pompa, maupun air dari perusahaan air minum yang merupakan sumber air olahan. Danau, sungai, laut, dan mata air
merupakan sumber air alami. Selain untuk minum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, ataupun menyiram tanaman. Tindakan penghematan air bisa dilakukan dengan beragam cara. Pertama, tutuplah keran setelah kalian tidak menggunakannya. Kedua, manfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman, karena hal ini dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih. Ketiga, adik-adik tidak perlu mencuci kendaraan setiap harinya, karena membersihkan kendaraan bisa dengan cara lain, yakni mengelap saja. Untuk muatan bahasa Indonesia dan SBDP atau Seni, Budaya, dan Prakarya, adik-adik bisa membuat poster hemat air dengan kalimat ajakan yang tepat dan gambar yang sesuai, serta mewarnai gambar dengan rapi dan menarik. Demikianlah sajian video pembelajaran tematik yang telah kami sajikan yang bertema air bukan hanya sekedar pelepas dahaga. Semoga apa yang telah kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk adik-adik siswa sekolah dasar kelas 4. Adik-adikku, jangan pernah patah semangat untuk meraih cita-cita kalian dan jangan pernah lupa untuk selalu rajin belajar dan berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar kalian. Salam pendidikan dan sampai jumpa.